Jangankan dunia ini yang tidak mengasihi kita, ada kalanya orang-orang juga yang seiman dengan kita, tanda petik, boleh jadi tidak mengasihi kita. Sebab apa, saudara? Frekuensinya berbeda. Orang boleh dalam satu komunitas, tapi bisa berbeda frekuensi. Apa yang mau kita bicarakan dalam renungan kita hari ini? Penulis STS menulis, tidak dikasihi dunia ini. Ada tanda tanya, saudara. Haleluya. Firman Tuhan berkata begini, dalam Yohanes 15 ayat 19, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Nah, saudara, terjemahan firman Allah yang hidupnya lebih dahsyat, penekanannya dikatakan begini, dunia akan mengasihi kalian seandainya kalian miliknya. Artinya begini, saudara, kalau Anda mau dibawa nilai-nilai dunia, kalau Anda mau didrive atau disetir oleh dunia, maka mereka akan mengasihi saudara. Tapi tanda petik, sekali lagi saya katakan, dengan kasih dunia juga, iya kan? Bukan kasih seperti yang diterapkan Kristus. Ayat ini berkata selanjutnya, tetapi kalian bukan milik dunia, iya kan? Sebab aku memilih kalian untuk keluar dari dunia, itulah sebabnya dunia ini membenci kalian. Nah, itu yang saya katakan tadi, saudara. Sama-sama tempatnya di dunia ini, tapi saudaraku yang kekasih, nggak satu frekuensi, tidak satu nilai-nilai. Dunia, saya kasih contoh, mungkin berkata begini, kalau lu nguntungin gua nguntungin lu. Tapi kalau lu ngerugiin gua akan lebih ngerugiin lu. Kalau lu jahat sama gua jahat sama lu. Tapi berbeda dengan hukum kasih yang kita bawa. Seandainya kamu pun menjahati saya, menzolimi saya, maka saya akan tetap mengasihimu. Karena apa? Alkitab memerintahkan dan mengajarkan kita. Dia katakan, saudara, dan Yesus memerintahkan kepada kita supaya kita bahkan mengasihi orang yang memusuhi. Ada 3 hal alasan dunia tidak mengasihi kita. Yang pertama, kenapa wajar dunia tidak mengasihi kita? Karena kita kewargaannya, Alkitab katakan kewargaan surga, iya kan? Makanya saudara-saudara, kalaupun kita tidak dikasihi, saudara tidak terlalu pengaruh kepada kehidupan saudara, karena saudara wajib melakukan perintah Tuhan dan saudara wajib mengasihi. Karena saudara tahu, saudara tidak akan pernah dirugikan untuk mengasihi orang. Karena apa? Kewargaan saudara adalah surga. Yang kedua, dikatakan kita adalah perantau, iya kan? Dan saudara, yang ketiga, kita adalah pendatang. Tahukah saudara? Haleluya. Saudara baru masuk ke satu tempat menjadi kewargaannya, saudara pendatang dan perantau. Wajar saudara kalau menyesuaikan diri. Tapi kan ada masalah, saudara. Waktu saudara mau menyesuaikan diri, nilai-nilainya nggak sama. Makanya saudara ditolak. Alkitab berkata 1 Yohanes 4 ayat 4, roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Kenapa saudaraku yang kekasih kita ditolak? Karena ketika kita masuk, kita akan mengalahkan roh-roh yang lain. Haleluya. Nah, maka itu saya katakan, saudara, kalau kita sadar kewargaan kita adalah surga, kita pendatang dan perantau, kita harus, saudaraku yang kasih yang datang belakangan, menyesuaikan dengan yang telah ada. Tapi saudara, sekali lagi saya ulangi, ada masalah, saudara. Waktu kita menyesuaikan, rohnya berbeda. Sebab itu, saudaraku yang kekasih, kita harus kembali kepada Alkitab. Alkitab, saudara, keseluruhannya hanya mengajarkan 2 hal kepada kita, yaitu apa, saudara? Kasihi Tuhan Allahmu dan kasihi sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Artinya apa? Kalau kita tahu ini, saudara, kita tidak akan pernah kecewa kita ditolak oleh dunia ini. Karena apa? Memang berbeda. Maliaki 3:18 berkata, akan ada perbedaan orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Akan ada perbedaan orang fasik dengan orang benar. Teruskan nilai-nilai saudara, maka saudara akan berkenan di hadapan Tuhan. Saya catat di sini sebagai penutup daripada sharing firman hari ini. Selama Anda berharap dikasihi dan bukan menebar kasih, maka Anda akan merasa sebagai orang yang paling ditolak dan malang. Haleluya. Supaya saudara tidak menjadi orang yang merasa ditolak dan paling malang,
saudara harus berlomba menebar kasih kepada dunia. Karena apa, saudaraku yang kekasih? Ketika engkau membuat yang baik pun, dunia tetap menolak. Karena apa? Yang tadi saya katakan, memang kita tidak satu frekuensi kepada nilai-nilai yang dibuat dunia hari-hari ini. Selamat melakukan dan menebar kasih. Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan saudara dan saya. Dari saya, Royal Purba, menyapa Jemaat GBI New Life Community Kemang Pratama. God bless you all.